Pernah nggak sih kalian lapar, tapi dompet isinya cuma angin semilir? Nah, itu yang dialami Abu Nawas hari ini. Bedanya, kalau kita bingung cari mie instan, Abu Nawas malah punya ide gokil, makan gratis di restoran paling mewah di Baghdad. Bayangin aja, orang-orang kaya pakai cincin emas masuk ke sana dengan bangga. Abu Nawas? Jubahnya lusuh, perutnya keroncongan, tapi gayanya kayak pangeran yang lagi nunggu makan siang. Nah, sebelum kita bongkar trik kocaknya Abu Nawas, coba tulis di komentar. Kalau kalian jadi Abu Nawas, trik apa yang bakal dipakai biar bisa makan gratis? Dan jangan lupa tekan like biar perut Abu Nawas makin kenyang. Plus subscribe biar kalian gak ketinggalan cerita kocak lainnya. Siap? Yuk, kita mulai kisah serunya. Hari itu Baghdad diliputi panas terik. Matahari bersinar garang di atas kepala, membuat debu jalanan seakan menari-nari bersama angin. Pasar yang ramai dipenuhi suara pedagang berteriak menawarkan barang dagangan, kurma manis, rempah harum, kain sutra terbaik dari Persia. Suara bercampur riuh, menciptakan simfoni kota yang tidak pernah tidur. Di antara keramaian itu, seorang lelaki berjubah lusuh berjalan gontai. Dialah Abu Nawas, pujangga sekaligus si cerdik yang selalu punya akal seribu. Namun kali ini, wajahnya tampak lesu. Ia mengelus perutnya yang keroncongan keras, seakan sedang protes minta diisi. "Wahai perutku, jangan ribut begitu," gumam Abu Nawas lirih sambil tersenyum kecut. "Aku tahu kau kosong. Tapi apa yang bisa kulakukan? Kantongku bahkan lebih kosong daripada kepalamu." Ia terkekeh kecil, meski tawanya terdengar pahit. Sejak pagi, Abu Nawas belum menyentuh makanan apapun. Air minumnya pun hanya secangkir kecil dari sumur umum. Namun langkahnya terhenti mendadak ketika hidungnya menangkap aroma luar biasa, daging kambing yang dipanggang dengan bumbu rempah. Bau harum itu menyeruak, menusuk langsung ke jantung dan perutnya. Abu Nawas menoleh ke kanan, lalu matanya membelalak. Di depannya berdiri sebuah restoran megah, dikenal seluruh Baghdad sebagai tempat para bangsawan, pedagang kaya, dan pejabat kerajaan bersantap. Tirainya terbuat dari kain sutra merah, pintunya dari kayu jati berukir indah, dan dua pelayan tampan berjaga di depan. Dari balik jendela besar, terlihat meja-meja penuh makanan lezat, roti hangat, sup kental beraroma rempah, buah segar, dan minuman berwarna keemasan. Perut Abu Nawas langsung berteriak makin keras. Ia menelan ludah sambil berbisik, "Ya Allah, ini bukan sekadar makanan, ini perjamuan raja. Kalau saja aku bisa masuk ke sana." Ia berhenti, menunduk sejenak, lalu tersenyum lebar. Senyum nakal itu pertanda sebuah ide gila baru saja terlintas di kepalanya. "Aku tidak punya dirham, tapi aku punya akal. Dan akal lebih berharga daripada emas," kata Abu Nawas sambil mengelus jenggot tipisnya. Matanya berbinar penuh keyakinan. Ia sudah menemukan cara untuk membuat perutnya berhenti berteriak, tanpa harus mengeluarkan uang sepeser pun. Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas merapikan sorban yang sedikit miring, menepuk jubahnya agar tampak lebih rapi, lalu melangkah tegap menuju pintu restoran. Dua pelayan yang berjaga saling melirik, jelas heran melihat seorang berpakaian sederhana mendekati pintu megah itu. Tapi Abu Nawas tetap berjalan anggun, seakan ia seorang bangsawan yang sudah terbiasa masuk ke sana. Dalam hati ia berbisik, hari ini Baghdad akan menyaksikan bagaimana seorang pengangguran bisa makan seperti pejabat kerajaan. Semoga saja sahabatku, yang sebenarnya tidak ada, mau membayarnya nanti. Ia tertawa kecil, lalu melangkah masuk ke restoran dengan dada tegap, siap memulai kisah licik sekaligus legendarisnya. Begitu melewati pintu besar restoran itu, Abu Nawas akan masuk ke dunia lain. Suasana di dalam jauh berbeda dengan hiruk-pikuk pasar Baghdad. Udara dipenuhi aroma daging panggang, rempah-rempah, dan roti baru keluar dari tungku. Lampu minyak gantung berkilau memantulkan cahaya emas, membuat ruangan tampak lebih megah. Musik lembut dari rebab dan seruling terdengar di sudut ruangan, dimainkan oleh musisi yang diupah khusus untuk menghibur tamu. Meja-meja besar berlapis kain sutra putih berjajar rapi. Di atasnya berdiri piring-piring keramik mahal, gelas kristal, dan sendok garpu dari perak. Para pelayan lalu lalang dengan pakaian seragam bersih, wajah mereka penuh kesopanan, membawa nampan yang berisi makanan menggugah selera. Para tamu yang duduk pun tidak sembarangan, ada pedagang kaya dengan cincin emas di jari-jari gemuk mereka, bangsawan dengan jubah berhiaskan benang perak, dan beberapa pejabat istana yang tampak sibuk bercakap tentang urusan kerajaan. Abu Nawas melangkah pelan, namun penuh percaya diri.
Tatapan beberapa orang memang sempat mengarah padanya, heran mengapa seorang dengan jubah lusuh berani masuk ke tempat semewah itu. Tapi Abu Nawas tahu, kunci dari semua tipu daya adalah sikap. Jika ia tampak yakin, orang lain pun akan menganggap kehadirannya wajar. Seorang pelayan muda mendekat dengan raut sopan, meski terlihat ragu. "Tuan, apakah Anda sudah memesan meja?" tanyanya hati-hati. Abu Nawas langsung mengibaskan tangannya santai, seolah-olah sedang menepis pertanyaan konyol. "Tentu saja. Sahabatku yang kaya raya sudah memesannya. Dia sebentar lagi datang. Aku disuruh menunggu sambil menyiapkan perut untuk jamuan." Nada suara Abu Nawas terdengar begitu yakin, bahkan pelayan itu pun hampir percaya. Dengan terburu-buru, si pelayan menunjuk sebuah meja kosong di dekat jendela besar. Dari tempat itu, Abu Nawas bisa melihat jalan Baghdad yang ramai sekaligus mengawasi siapa saja yang keluar masuk restoran. Tempat yang sempurna untuk melaksanakan rencananya. Begitu duduk, Abu Nawas merapikan sorbannya. Ia mengambil posisi seolah-olah benar-benar seorang tamu kehormatan. Kedua tangannya diletakkan di atas meja, lalu ia bersandar santai sambil melirik menu makanan yang sudah tersiap. Kalau sekali ini aku berpesta, lebih baik sekalian yang paling lezat. Toh, yang membayar nanti bukan aku. Ia menepuk meja pelan, memberi isyarat. Seorang pelayan lain datang dengan membawa catatan pesanan. Abu Nawas berkata dengan lantang agar terdengar oleh para tamu di sekitarnya, "Bawakan aku makanan terbaik di restoran ini. Jangan tanggung-tanggung, sebab sahabatku ingin aku menikmati yang paling lezat." Dia sebentar lagi datang, dan tentu saja dia yang akan membayar. Beberapa tamu menoleh. Ada yang tersenyum, ada pula yang mengerutkan kening. Namun Abu Nawas menampilkan wajah serius penuh keyakinan. Dalam hati ia bergumam, "Kalau aku ragu sedikit saja, tamatlah rencanaku. Tapi kalau aku percaya diri, bahkan 1000 dirham pun bisa hilang." Abu Nawas berdiri tegak di depan pintu restoran mewah itu. Dua pelayan tampan yang berjaga memandangnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jubahnya memang lusuh, sandalnya sudah aus, tapi langkahnya penuh percaya diri. Senyum tipis di wajahnya membuatnya tampak seolah-olah baru saja menerima undangan resmi dari Sultan. "Selamat siang, Tuan," salah satu pelayan menyapa dengan ragu. "Apakah Anda sudah memesan meja?" Abu Nawas tidak kehilangan akal. Dengan tangan terangkat anggun, ia menjawab lantang, "Tentu saja. Sahabatku yang kaya raya sudah memesannya untukku. Dia sedang dalam perjalanan ke sini. Aku hanya diminta menunggu sambil menyiapkan perutku yang mulia." Nada suaranya begitu meyakinkan, hingga pelayan itu langsung kikuk dan menunduk. Tanpa banyak tanya, ia mempersilakan Abu Nawas masuk. Begitu kakinya melangkah ke dalam, Abu Nawas merasa seperti bangsawan sungguhan. Matanya jelalatan ke segala arah. Dinding dihiasi permadani Persia, lampu minyak berlapis perunggu bergantungan di atas, dan musik rebab mengalun lembut. Semua itu membuat perutnya semakin tidak sabar menagih haknya. Ia dipersilakan duduk di sebuah meja dekat jendela besar. Dari situ, Abu Nawas bisa melihat jalanan Baghdad yang ramai. "Tempat yang sempurna," gumamnya. "Kalau nanti ada masalah, aku bisa kabur secepat angin." Seorang pelayan lain datang membawa buku menu yang besar dan tebal. "Tuan, silakan memilih hidangan." Abu Nawas melirik menu itu sekilas, lalu menutupnya dengan gaya sok sibuk. "Ah, tidak usah repot. Bawakan saja makanan terbaik yang kalian punya. Jangan tanggung-tanggung. Sahabatku ingin aku menikmati yang paling lezat, dan sebentar lagi dia akan datang membayar." Perkataan itu cukup keras, hingga beberapa tamu lain menoleh. Ada yang mengernyit, ada pula yang tersenyum geli. Namun Abu Nawas tetap tenang. Wajahnya menampilkan keyakinan mutlak, seakan-akan semua orang di ruangan itu memang berhutang makan padanya. Pelayan itu pun mengangguk, mencatat pesanan, lalu bergegas ke dapur. Abu Nawas menyandarkan tubuhnya di kursi dengan senyum kemenangan. "Hahaha, lihatlah dunia, sebentar lagi meja ini akan penuh makanan mewah. Padahal, dirhamku cuma cukup buat beli 1 biji kurma di pasar." Di meja sebelah, seorang pedagang kaya memperhatikan Abu Nawas dengan heran. Siapa orang itu? Gayanya seperti pejabat, tapi bajunya lebih mirip penyair miskin. Seorang tamu lain menimpali, mungkin dia bangsawan yang sedang menyamar. Atau mungkin, penyair kerajaan? Abu Nawas, yang mendengar bisik-bisik itu,
hanya tersenyum dalam hati. Ia tahu, semakin banyak orang percaya pada penampilannya, semakin besar peluangnya berhasil melaksanakan rencana makan gratisnya. Abu Nawas duduk dengan angkuh, kedua tangannya bertaut di atas meja. Dari dapur terdengar bunyi dentingan piring dan teriakan koki. Tak lama kemudian, seorang pelayan datang dengan nampan besar berisi semangkuk sup harum yang mengepul. Sup daging kambing spesial hari ini, Tuan, ucap pelayan itu sambil meletakkannya dengan hormat. Abu Nawas menghirup aromanya dalam-dalam, lalu menghela napas panjang seolah-olah sedang mengingat masa kecilnya. Ah, aroma ini mengingatkanku pada jamuan besar di istana, katanya keras-keras agar tamu lain mendengar. Beberapa orang menoleh, ada yang mengangguk-angguk seakan percaya. Padahal, dalam hati Abu Nawas berkata, istana? Yang benar saja. Aroma ini mengingatkanku pada dapur tetangga ketika mereka masak kambing kurban, tertawa terbahak-bahak. Pelayan kembali, kali ini membawa roti tipis hangat dan piring kecil berisi mentega. Abu Nawas langsung merobek sepotong roti, mencelupkannya ke sup, lalu menyeruput dengan suara puas. Hahaha, luar biasa. Bahkan lebih enak daripada doa panjang di hari Jumat. Setelah itu, makanan datang bertubi-tubi, piring daging panggang, ikan bakar berlumur bumbu, sayuran segar, nasi berbumbu safron, hingga buah-buahan impor dari jauh. Meja Abu Nawas yang tadinya kosong kini penuh sesak. Para tamu di sekitar mulai terheran-heran. Siapa orang itu? Kok pesanannya lebih banyak dari Sultan sendiri? Bisik seorang pedagang. Sementara itu, Abu Nawas dengan lihai memainkan perannya. Setiap kali pelayan meletakkan makanan, ia pura-pura memberi isyarat elegan seperti bangsawan. Ia bahkan sempat berkata, "Oh, ini terlalu sedikit. Sahabatku tentu ingin aku makan dengan kenyang. Tambahkan minuman anggur manis, dan, mungkin sedikit kue madu sebagai penutup." Pelayan hanya menunduk, tidak berani membantah. Di dalam hati, Abu Nawas sudah tertawa terpingkal-pingkal. Hahaha. Bayangkan, aku yang pagi tadi cuma makan satu kurma kering, sekarang sedang berpesta seperti raja. Kalau perutku bisa bernyanyi, pasti dia sudah menyanyikan syair pujian untuk kecerdasanku. Tak butuh waktu lama, Abu Nawas mulai melahap semuanya. Tangannya gesit, mulutnya tak berhenti mengunyah. Ia sesekali menghela napas panjang lalu menepuk perutnya, pura-pura puas, padahal sebenarnya ia masih lapar. Namun, di tengah kenikmatan itu, Abu Nawas tetap waspada. Ia tahu, cepat atau lambat pelayan akan kembali menanyakan tentang sahabat kaya yang katanya akan membayar. Saat itulah, ia harus menyiapkan akal cerdas berikutnya. Sambil menyuap daging panggang, Abu Nawas bergumam, "Ah, nikmatilah, wahai perut. Karena setelah ini, otakku harus bekerja lebih keras dari dapur restoran." 1 jam sudah berlalu. Meja Abu Nawas penuh dengan piring kosong, tulang kambing tersusun rapi seperti monumen kecil, dan sisa roti yang bahkan remahannya sudah tak tersisa. Perutnya tampak menonjol, dan ia duduk dengan wajah puas baraja setelah menaklukkan kerajaan baru. Namun, pelayan mulai gelisah. Mereka berbisik-bisik di pojok ruangan. "Sahabat kaya itu mana? Kenapa belum juga muncul?" tanya seorang pelayan muda. Pelayan yang pertama kali melayani Abu Nawas menjawab, "Entahlah, tapi lihatlah, orang itu makan seolah-olah sedang balas dendam pada dunia." Akhirnya, seorang kepala pelayan yang berkumis tebal mendekati meja Abu Nawas. Dengan suara hati-hati ia berkata, "Tuan, mohon maaf, apakah sahabat Anda sebentar lagi akan tiba? Karena, tagihan makanannya cukup besar." Abu Nawas menoleh perlahan, menatap kepala pelayan dengan tatapan penuh wibawa. Ia lalu menepuk-nepuk meja dengan jari, pura-pura berpikir dalam-dalam. "Oh, sahabatku yang kaya raya itu, tentu saja ia akan datang. Ia terkenal sangat dermawan. Bahkan mungkin sekarang dia sedang menimbang apakah akan membayar tagihanku saja, atau sekalian membelikan restoran ini untukku." Kepala pelayan mengerjap bingung. Beberapa tamu yang mendengar malah terkekeh menahan tawa. Namun Abu Nawas tetap serius, wajahnya sama sekali tidak menunjukkan tanda bercanda. "Akan tetapi, lanjut Abu Nawas, aku tahu sahabatku sibuk. Jika ia terlambat sedikit, itu karena ia sedang menghitung emas di rumahnya. Percayalah, ia tidak pernah mengecewakan." Kepala pelayan mulai ragu. "Tapi, Tuan, bagaimana jika sahabat itu tidak datang?" Abu Nawas menegakkan tubuhnya,
mengangkat alisnya dengan gaya dramatis, lalu menjawab, "Tidak datang?" "Mustahil. Ia lebih setia daripada bayangan tubuhku sendiri. Jika matahari saja selalu datang setiap pagi, sahabatku pun pasti akan datang membayar sore ini." Ucapan itu begitu puitis hingga membuat beberapa tamu bertepuk tangan kecil, mengira Abu Nawas sedang membacakan syair. Kepala pelayan menghela napas, akhirnya mundur dengan bingung. Begitu pelayan menjauh, Abu Nawas menunduk menahan tawa. "Hahaha, berhasil lagi. Kalau saja perutku bisa ikut tertawa, pasti kursi ini sudah patah menahan guncangan." Namun, dalam hatinya ia sadar, trik ini tidak akan bertahan lama. Cepat atau lambat, semua pelayan akan benar-benar menagihnya. Ia harus menyiapkan rencana cadangan sebelum situasi jadi runyam. Abu Nawas pun menyandarkan tubuhnya sambil menatap langit-langit restoran. Ide apa lagi yang bisa kupakai? Mungkin sudah saatnya memainkan seni berbicara tingkat tinggi. Restoran mewah itu mulai terasa panas, bukan karena dapurnya, tapi karena kecurigaan yang semakin menggelegar. Kepala pelayan yang berkumis tebal berjalan mondar-mandir, sesekali melirik Abu Nawas yang tampak terlalu santai untuk ukuran orang yang sudah melahap setumpuk makanan mahal. Beberapa tamu ikut memperhatikan. Ada seorang saudagar kurus yang berbisik kepada temannya, "Aku rasa orang itu tidak punya sahabat kaya. Lihat saja jubahnya, sudah lebih tua daripada unta pasar." Temannya menjawab, tapi dia bicara begitu meyakinkan. Jangan-jangan dia penyair kerajaan yang menyamar? Sementara itu, Abu Nawas duduk tenang sambil memainkan cangkir teh panas. Senyumnya tipis, matanya berkilat seperti sedang menonton pertunjukan yang ia sendiri ciptakan. Kepala pelayan akhirnya mendekat lagi, kali ini bersama dua pelayan muda. "Tuan Abu Nawas," katanya dengan nada formal, "kami khawatir sahabat Anda tidak akan datang. Tagihan makanan ini sudah sangat besar. Apa Tuan bisa menjelaskan?" Abu Nawas menaruh cangkirnya dengan perlahan, lalu menghela napas panjang, seolah-olah sedang memikul beban seluruh Baghdad. Ia lalu berkata, "Kalian ini sungguh kurang sabar. Apakah kalian tidak tahu pepatah? Kesabaran itu manis, dan biasanya di akhir ada hadiah besar. Nah, sahabatku itu hadiah besarnya." Pelayan muda menatapnya ragu. "Tapi, Tuan..." Abu Nawas tiba-tiba berdiri dan mengangkat tangan seperti orator ulung. Suaranya lantang, membuat semua tamu menoleh. "Wahai orang-orang Baghdad, apakah kalian tahu mengapa aku bisa duduk di sini dengan tenang? Karena aku percaya pada sahabatku. Persahabatan sejati takkan dikhianati emas atau dirham. Bahkan jika langit runtuh sekalipun, sahabatku akan tetap datang membawa dompet penuh dinar." Ruangan mendadak hening. Beberapa orang mulai tepuk tangan, mengira Abu Nawas sedang menyampaikan puisi. Seorang wanita bangsawan bahkan berbisik kagum, betapa indahnya kata-kata pria itu. Kepala pelayan memijat pelipisnya. Dalam hati ia bergumam, ini orang sedang makan atau sedang kampanye penyair sih? Melihat banyak orang terpesona, Abu Nawas tersenyum puas. Ia tahu trik kata-katanya berhasil meredakan ketegangan, untuk sementara. Namun tak lama kemudian, seorang tamu yang terkenal cerewet berdiri. Ia menunjuk Abu Nawas dan berseru, "Hei! Kalau benar sahabatmu akan datang, kenapa sampai sekarang bayangannya pun tak terlihat? Jangan-jangan kau hanya mengarang cerita." Ruangan riuh. Beberapa tamu mulai ikut berbisik-bisik penuh curiga. Abu Nawas tetap tenang. Ia mengelus janggutnya sambil berkata, "Sabar, sabar, jika kalian mau, aku bisa buktikan. Tapi tentu, dengan caraku sendiri." Semua mata kini tertuju pada Abu Nawas. Suasana restoran berubah seperti panggung sandiwara, dan Abu Nawas tentu saja menjadi aktor utamanya. Kepala pelayan bersedekap dengan wajah curiga, para tamu menunggu dengan antusias, sementara Abu Nawas hanya tersenyum penuh percaya diri. "Baiklah," kata Abu Nawas sambil mengibaskan tangannya elegan. "Jika kalian ragu pada sahabatku yang kaya raya, aku akan memberikan bukti. Tapi, kalian harus bersabar sedikit." "Bukti apa?" tanya kepala pelayan, matanya menyipit. "Bukti bahwa sahabatku itu benar-benar ada, dan ia pasti akan membayar," jawab Abu Nawas mantap. Ia lalu berdiri, berjalan perlahan ke arah jendela besar yang menghadap jalan Baghdad. Semua orang mengikuti gerakannya dengan penasaran. Dengan gaya dramatis, Abu Nawas menunjuk keluar jendela. "Lihatlah jalan itu.
Di sanalah biasanya sahabatku lewat. Jika kalian menunggu sebentar, kalian akan melihatnya datang dengan pakaian indah, kuda gagah, dan kantong penuh emas. Orang-orang berdesakan di dekat jendela. Beberapa pelayan bahkan berusaha mengintip keluar. Tapi tentu saja, yang terlihat hanyalah keramaian pasar, penjual kurma, anak-anak berlari, dan seekor kambing yang tersesat. "Mana sahabatmu?" seru seorang tamu. Abu Nawas tetap tenang. Oh, ia terkenal sangat pelit dengan waktunya. Bukan pelit uang, ingat, tapi waktunya. Sebentar lagi ia datang. Dan ketika ia tiba, kalian semua akan menyaksikan bagaimana ia membayar tagihan ini tanpa berkedip. Beberapa orang mulai geli mendengarnya. Ada yang berbisik, "Wah, orang ini pandai sekali bicara." Ada pula yang tertawa kecil, mungkin sahabatnya tak kasat mata. Kepala pelayan semakin gusar. Ia berbisik pada pelayan lain, "Aku curiga dia hanya mengulur waktu." Mendengar bisikan itu, Abu Nawas berbalik cepat. "Mengulur waktu? Oh, tidak. Justru aku sedang memberikan hiburan gratis pada kalian. Kapan lagi restoran ini mendapat pertunjukan seni sambil makan malam, tanpa harus membayar penyair?" Orang-orang pun tertawa. Bahkan sebagian tamu mulai menikmati pertunjukan kata-kata Abu Nawas, lupa kalau sebenarnya ia sedang dituduh makan gratis. Namun, meski suasana mencair, kepala pelayan tidak mudah terjebak. Ia berkata tegas, "Tuan Abu Nawas, cukup. Kalau sahabatmu benar-benar ada, sebutkan namanya." "Siapa dia?" Pertanyaan itu membuat ruangan kembali hening. Semua mata memandang Abu Nawas, menunggu jawaban. Abu Nawas mengelus janggutnya, berpikir sejenak, lalu tersenyum licik. "Namanya adalah kejutan. Kalau kusebut sekarang, kalian tidak akan percaya. Jadi lebih baik kalian melihatnya sendiri saat ia datang." Para tamu saling pandang. Ada yang tertawa, ada yang menggelengkan kepala. Sementara itu, Abu Nawas duduk kembali dengan santai. Dalam hati ia berkata, "Hahaha, sebentar lagi aku harus mencari akal baru. Kalau tidak, sahabat kaya yang kubicarakan mungkin harus kujadikan diriku sendiri." Kegaduhan di restoran itu semakin tak terkendali. Para tamu yang tadinya sibuk dengan hidangan masing-masing, kini lebih tertarik menonton drama gratis yang dimainkan Abu Nawas. Beberapa bahkan sudah melupakan makanan mereka, hanya karena penasaran apakah sahabat kaya Abu Nawas benar-benar ada atau hanya cerita kosong. Kepala pelayan yang berkumis tebal akhirnya menyerah. Ia berlari kecil ke arah pintu samping, lalu kembali dengan seorang pria berperut buncit, berjubah mahal, dan wajah merah padam. Dialah Haji Karim, sang pengelola sekaligus pemilik restoran yang terkenal sangat pelit tapi licik. "Apa ini?" Suara Haji Karim menggema begitu masuk ruangan. Semua tamu langsung terdiam. Siapa orang yang berani makan seperti raja, tapi membayar seperti pengemis? Semua jari serentak menunjuk ke arah Abu Nawas yang masih duduk santai sambil menyeruput teh. Abu Nawas menoleh, tersenyum tipis, lalu melambai sopan. "Ah, rupanya engkau Haji Karim, pemilik restoran megah ini. Senang sekali akhirnya aku bisa bertemu dengan orang yang membuat sup sana ini. Sungguh, aku ingin berterima kasih langsung kepada yang punya dapur." Ucapan itu membuat beberapa tamu terbahak. Tapi Haji Karim tidak tertawa. Ia melangkah maju dengan wajah penuh curiga. "Kau sudah memesan makanan paling mahal di sini. Kau bilang sahabatmu yang kaya akan datang membayar. Mana dia?" Abu Nawas berdiri perlahan, menepuk-nepuk jubah lusuhnya, lalu menatap Haji Karim dengan mata berkilat. "Sahabatku memang belum datang. Tapi percayalah, ia akan segera muncul. Dan ketika ia tiba, kau akan menyesal pernah meragukannya." Haji Karim mendengus. "Aku sudah 20 tahun menjalankan restoran ini. Aku hafal semua alasan pelanggan yang ingin makan gratis. Sahabatku akan datang, uangku ketinggalan di rumah, kudaku kecelakaan di jalan, semua alasan basi." Ruangan pun riuh oleh tawa para tamu. Tapi Abu Nawas tetap tak gentar. Ia mendekat, menepuk pundak Haji Karim, dan berkata tenang, "Haji Karim, mungkin kau ahli dalam memasak sup, tapi aku ahli dalam memasak kata-kata. Dan kata-kataku kali ini adalah, sabarlah sebentar, kau akan melihat keajaiban." Haji Karim melotot. "Keajaiban? Di restoranku?" "Yang benar saja.
Abu Nawas tersenyum licik. Ya, keajaiban. Kau hanya perlu percaya. Bukankah semua orang yang makan di sini percaya bahwa masakanmu lezat bahkan sebelum mencicipinya? Nah, kali ini, percayalah padaku sebelum sahabatku datang. Tamu-tamu kembali tertawa geli. Beberapa bahkan mulai bersorak, biarkan dia bicara. Biarkan dia buktikan. Haji Karim semakin merah wajahnya, tapi ia tidak mau terlihat kalah di depan pelanggan. Dengan nada marah ia berkata, "Baiklah, aku beri kau satu kesempatan terakhir. Kalau sahabatmu tidak muncul dalam waktu singkat, maka kau sendiri yang akan menanggung akibatnya." Abu Nawas mengangguk tenang, lalu duduk kembali dengan senyum misterius. Dalam hati ia berbisik, "Hahaha, baiklah, saatnya aku mengeluarkan akal berikutnya." Restoran kembali hening. Semua mata tertuju pada Abu Nawas yang duduk santai, seolah-olah sedang berada di taman bunga, bukan di kursi panas yang terancam dikepung tagihan. Haji Karim berdiri dengan tangan bersedekap, wajahnya merah padam, menunggu keajaiban yang dijanjikan. Abu Nawas mengusap janggutnya, lalu berdiri perlahan. Dengan gaya seperti penceramah ulung, ia berkata, "Baiklah, wahai hadirin sekalian. Jika kalian semua ragu, maka aku akan membuktikan bahwa sahabatku yang kaya itu benar-benar ada. Tapi, caranya mungkin tidak biasa." "Cepat katakan, jangan banyak alasan," bentak Haji Karim. Abu Nawas hanya tersenyum. Ia lalu berjalan ke arah pintu masuk restoran, berdiri tegak, dan berseru lantang, "Wahai sahabatku yang kaya raya. Jika engkau ada di luar sana, datanglah dan bayarlah tagihanku." Semua tamu terdiam. Lalu terdengar suara kambing mengembik dari jalanan. Seekor kambing gemuk lewat sambil menoleh ke arah restoran. Tamu-tamu pun tertawa terpingkal-pingkal. Seorang pedagang berseru, "Itu sahabatmu?" "Seekor kambing?" Abu Nawas menoleh dengan wajah tenang. "Ah, itu hanya pengantar. Sahabatku lebih hebat dari seekor kambing." "Tunggu sebentar." Ia kembali berseru lebih keras, "Wahai sahabatku yang kaya. Jika kau benar-benar sahabat sejati, tunjukkan dirimu sekarang." Kali ini, lewatlah seorang pengemis tua yang membawa mangkuk kosong. Ia melongo sebentar ke arah restoran, lalu berlalu tanpa peduli. Seluruh ruangan pecah oleh tawa. Bahkan sebagian pelayan ikut terbahak. Haji Karim hampir meledak amarahnya. "Cukup, Abu Nawas. Jangan main-main dengan restoran ini." Tapi Abu Nawas tetap tenang. Ia kembali ke meja, lalu berkata lantang, "Wahai orang-orang Baghdad, kalian terlalu cepat menilai. Sahabat sejati tidak selalu terlihat mata. Ia bisa datang kapan saja, dengan cara yang tak terduga. Kadang ia datang dalam wujud kambing, kadang dalam wujud pengemis, tapi pada akhirnya, ia selalu ada." Para tamu terdiam sejenak, lalu sebagian bertepuk tangan. Mereka mengira Abu Nawas sedang menyampaikan filosofi hidup yang dalam. Beberapa bahkan mengangguk-angguk serius, seolah-olah sedang mendengar ujangan seorang sufi. Sementara itu, Haji Karim semakin gusar. "Aku tidak butuh filsafat. Aku butuh pembayaran." Abu Nawas menepuk dadanya dengan percaya diri. "Tenang, Haji Karim. Jika sahabatku tidak datang, maka aku sendiri yang akan menyelesaikan masalah ini. Tapi tidak dengan emas atau perak, melainkan dengan sesuatu yang jauh lebih berharga." Ruangan kembali gempar. Semua orang penasaran, apa yang dimaksud Abu Nawas. Haji Karim menyipitkan mata. "Apa maksudmu? Jangan bilang kau ingin membayar dengan kata-kata manismu itu." Abu Nawas tersenyum lebar, matanya berkilat nakal. "Betul sekali. Kata-kata manis bisa mengenyangkan hati, bahkan lebih lama daripada kambing panggang mengenyangkan perut." Semua orang menahan napas. Haji Karim sudah berdiri dengan tangan terkepal, wajah merah padam bagai kepiting rebus. Para tamu mencondongkan tubuh ke depan, menunggu apa yang akan dilakukan Abu Nawas. Sementara Abu Nawas, dengan santai, membersihkan janggutnya yang terkena remah roti, lalu berdiri. "Baiklah, wahai Haji Karim," ucap Abu Nawas lantang, "kau ingin pembayaran? Maka aku akan memberimu bayaran yang tidak bisa dibeli dengan 1000 dinar emas sekalipun." Haji Karim melotot. "Apa itu?" Abu Nawas menoleh ke para tamu, lalu mengangkat tangan layaknya orator. "Dengarkan.
Aku akan membayar restoran ini dengan doa. Ya, doa khusus yang membuat restoranmu semakin ramai, dan kantongmu semakin penuh. Ruangan langsung pecah oleh tawa. Seorang saudagar kaya hampir tersedak kurma karena menahan geli. Seorang wanita bangsawan menutupi mulutnya dengan kipas, matanya berair menahan tawa. Doa? Teriak Haji Karim, wajahnya semakin merah. Abu Nawas mengangguk serius. Tentu saja. Bukankah doa dari seorang penyair dan sahabat Tuhan lebih berharga dari sekadar uang? Kau harusnya bersyukur aku mau membayarmu dengan cara ini. Tanpa menunggu jawaban, Abu Nawas mengangkat kedua tangannya dan mulai berdoa dengan suara keras. Ya Allah, limpahkanlah pelanggan sebanyak-banyaknya untuk restoran Haji Karim. Biarkan orang-orang kaya Baghdad rebutan kursi di sini, hingga Haji Karim bingung mau taruh kakinya di mana. Dan jangan lupa, ya Allah, murahkanlah harga bahan bakunya, supaya ia bisa untung berlipat tanpa harus menaikkan harga. Tamu-tamu terpingkal. Ada yang sampai menepuk meja, ada yang berguling kecil di kursinya. Haji Karim gemetar menahan marah. Kau pikir doa itu bisa membayar daging panggang yang habis kau lahap? Abu Nawas menunduk hormat. Tentu saja bisa. Karena jika doaku terkabul, kau akan kaya 7 turunan. Apa salahnya memberi makan seorang fakir seperti aku, demi pahala di dunia dan akhirat? Suasana riuh. Sebagian tamu bersorak mendukung Abu Nawas. Benar. Biarkan dia makan gratis, doanya lebih berharga, seru seorang pedagang. Melihat banyak tamu membela Abu Nawas, Haji Karim mulai bimbang. Ia tidak mau membuat restorannya terlihat pelit di depan pelanggan kaya. Kalau ia memaksa, bisa-bisa nama restorannya tercemar. Abu Nawas melihat wajah Haji Karim yang gusar, lalu tersenyum licik. Dalam hati ia berkata, hahaha, sebentar lagi aku akan bebas, kenyang, dan bahkan mungkin diantar pulang dengan hormat. Setelah doa kocaknya selesai, Abu Nawas berdiri tegak dengan wajah serius, seolah baru saja memimpin doa akbar di masjid. Para tamu yang masih terbahak-bahak menatapnya penuh kagum. Mereka mulai melihat Abu Nawas bukan hanya sebagai pemakan gratisan, tapi juga penghibur ulung. Haji Karim, sang pemilik restoran, mulai goyah. Namun ia tetap bersikeras. Tidak bisa. Restoranku bukan tempat amal. Kalau semua orang datang dan membayar dengan doa, aku akan bangkrut. Abu Nawas mengelus janggutnya, lalu menjawab dengan nada tenang namun penuh jebakan. Bangkrut, katamu? Justru sebaliknya, wahai Haji Karim. Kau harus tahu, setiap tamu di restoran ini telah menyaksikan kemurahan hatimu hari ini. Bayangkan apa yang akan mereka ceritakan besok di pasar Baghdad. Ia berhenti sebentar, menatap satu persatu tamu yang hadir. Mereka akan berkata, Haji Karim, pemilik restoran paling dermawan, rela memberi makan seorang fakir tanpa meminta bayaran. Lalu apa yang terjadi? Restoranmu akan semakin ramai. Kau akan kaya karena namamu harum. Bukankah itu lebih baik daripada beberapa keping koin dari sakuku yang kosong? Beberapa tamu mengangguk setuju. Ada yang bertepuk tangan kecil. Namun Haji Karim masih mencoba melawan. Tapi kau sudah makan terlalu banyak, Abu Nawas. Kalau kau hanya minum air atau makan roti, aku bisa maklum. Tapi kau melahap daging panggang, sup, buah, bahkan kue madu. Semua itu mahal. Abu Nawas terkekeh, Haji Karim, jangan sebut itu terlalu banyak. Itu hanyalah sekedar cukup untuk seorang penyair lapar. Kau lihat tubuhku yang kurus ini? Kalau aku tidak makan sebanyak itu, mungkin aku sudah pingsan di lantaimu sebelum sempat membayar dengan doa. Tawa tamu meledak lagi. Seorang saudagar kaya berseru, benar, Haji Karim. Kalau Abu Nawas pingsan di sini, bukankah lebih memalukan bagimu? Orang akan berkata, restoranmu membiarkan orang mati kelaparan di dalamnya. Wajah Haji Karim semakin berkerut. Ia mulai menyadari bahwa setiap argumennya justru diputar balik oleh Abu Nawas, dan para tamu malah ikut mendukung si cerdik itu. Abu Nawas pun menambahkan serangan pamungkas. Ia berkata lantang, ketahuilah, Haji Karim, aku tidak makan gratis. Aku justru membayar dengan hiburan. Lihatlah semua tamu ini, mereka tertawa, gembira, dan betah duduk lebih lama di restoranmu. Siapa tahu setelah ini mereka memesan makanan lagi hanya karena terhibur melihatku. Para tamu bersorak, setuju. Setuju,
Haji Karim terdiam. Untuk pertama kalinya sejak awal keributan, ia kehilangan kata-kata. Abu Nawas tersenyum licik, dalam hati berkata, "Sekarang, mari kita lihat, apakah kau berani melawan seluruh isi restoranmu sendiri?" Keributan itu ternyata membuat restoran Haji Karim semakin ramai. Orang-orang yang tadinya hanya lewat di depan, kini berbondong-bondong masuk karena penasaran. Dari luar terdengar bisik-bisik. Ada apa di dalam?" "Itu si Abu Nawas. Dia lagi bikin ulah di restoran mewah." "Astaga, ayo masuk, pasti seru." Dalam sekejap, restoran yang biasanya hening dengan lantunan musik lembut kini penuh sesak. Kursi-kursi tambahan dikeluarkan, pelayan mondar-mandir kebingungan, sementara Abu Nawas berdiri di tengah ruangan seperti bintang panggung. Dengan wajah penuh wibawa, Abu Nawas mengangkat tangannya. "Hadirin sekalian, hari ini, kalian beruntung. Kalian tidak hanya makan enak, tapi juga mendapatkan hiburan gratis." Kisah nyata bagaimana seorang fakir lapar bisa mengalahkan pemilik restoran kaya. Semua orang tertawa terbahak. Bahkan ada yang bersorak, "Hidup Abu Nawas." Haji Karim menepuk dahinya, merasa restorannya berubah menjadi pasar malam. Ia ingin berteriak, tapi setiap kali ia membuka mulut, teriakan dukungan untuk Abu Nawas malah lebih keras. Abu Nawas melanjutkan, "Lihatlah betapa murah hatinya Haji Karim. Ia memberi kesempatan seorang miskin sepertiku mencicipi masakannya tanpa harus membayar koin. Sungguh, ini contoh bagi seluruh Baghdad, restoran yang bukan hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghibur hati." Para tamu bertepuk tangan panjang, sebagian bahkan berteriak, "Bravo, Haji Karim." Meskipun jelas-jelas Haji Karim hanya terpaksa tersenyum kaku. Seorang saudagar kaya dari pojok ruangan berseru, "Abu Nawas, katakan pada kami, bagaimana bisa kau begitu pandai bicara? Bahkan raja pun bisa kalah dalam debat denganmu." Abu Nawas tersenyum licik. "Rahasia sederhana, Tuan Saudagar. Jika perut kenyang, lidah lancar. Karena itu, aku harus makan banyak agar pikiranku semakin cerdas." Gelak tawa kembali meledak. Tiba-tiba, beberapa tamu mulai melemparkan koin ke arah Abu Nawas, seperti penonton memberi hadiah pada penyanyi jalanan. Abu Nawas sigap menangkap beberapa koin emas, lalu menunjukkannya ke arah Haji Karim. "Lihatlah, Haji Karim. Aku tidak hanya membayar makananmu dengan doa, tapi juga membawa pemasukan tambahan dari para tamu. Kalau begini terus, mungkin aku harus menjadi penghibur tetap di restoranmu." Semua orang terbahak, kecuali Haji Karim yang wajahnya sudah seperti panci gosong. Abu Nawas menunduk dengan gaya aktor, menerima tepuk tangan riuh para tamu. Dalam hati ia bergumam, "Restoran ini memang tempat makan mewah, tapi malam ini, aku yang jadi menu utamanya, menu hiburan yang tak ternilai harganya." Suasana restoran malam itu sudah berubah total. Yang tadinya tempat makan tenang dengan musik kecapi lembut, kini lebih mirip teater rakyat. Semua mata tertuju pada Abu Nawas yang berdiri di tengah ruangan, dada dibusungkan seolah ia adalah pemain sandiwara paling terkenal di Baghdad. "Wahai para tamu sekalian," seru Abu Nawas lantang. "Kalian telah melihat bagaimana aku menghibur kalian dengan kata-kata, tawa, dan doa. Maka malam ini aku resmi meluncurkan penawaran istimewa, paket hiburan plus doa ala Abu Nawas." Semua tamu terdiam sebentar, lalu langsung pecah tertawa. Beberapa menepuk meja, ada yang sampai meneteskan air mata karena geli. Seorang pedagang kain berseru, "Apa saja isi paket itu, Abu Nawas?" Dengan gaya meyakinkan, Abu Nawas menjawab, "Sederhana. Dengan membayar 1 koin emas, aku akan mendoakan rezeki kalian lancar. Dengan 2 koin emas, aku akan menambahkan doa agar istri kalian tidak rewel di rumah. Dan dengan 3 koin emas, aku akan mendoakan agar utang-utang kalian hilang tanpa ditagih lagi." Tawa meledak semakin keras. Bahkan beberapa orang langsung melemparkan koin ke arah Abu Nawas. "Doakan aku, Abu Nawas," teriak seorang saudagar. "Istriku cerewet sekali, ini 2 koin untuk doa spesial," seru yang lain. Abu Nawas dengan cekatan mengantongi koin-koin itu, lalu mengangkat tangannya tinggi-tinggi, berdoa dengan suara lantang namun penuh humor. "Ya Allah, beri pedagang ini keuntungan besar, supaya istrinya sibuk menghitung uang dan lupa marah-marah. Dan untuk saudagar itu, lunaskan utangnya dengan cara yang ajaib, misalnya utangnya lupa ditulis, atau penagihnya tiba-tiba jatuh cinta pada kucing." Gelak tawa menggema hingga keluar restoran. Orang-orang yang baru datang semakin penasaran,
berdesakan masuk untuk menyaksikan siasat kocak Abu Nawas. Sementara itu, Haji Karim hanya bisa berdiri terpaku. Restorannya yang seharusnya menjadi simbol kemewahan kini berubah jadi arena lawakan. Ia hendak protes, tapi setiap kali membuka mulut, tamu-tamu langsung bersorak mendukung Abu Nawas. Dalam hati, Haji Karim merintih. Ya Allah, bukannya dapat bayaran dari Abu Nawas, aku malah melihat dia mengantongi uang dari tamu-tamuku sendiri. Abu Nawas, dengan senyum liciknya, menunduk hormat ke arah tamu-tamu yang tertawa puas. Terima kasih, terima kasih. Jangan lupa, setiap doa yang terkabul, sebutlah namaku. Biar seluruh Baghdad tahu, Abu Nawas, penyair lapar yang doanya paling menguntungkan. Haji Karim sudah tidak tahan lagi. Sejak awal, ia hanya ingin Abu Nawas membayar makanan, tapi sekarang restorannya malah berubah jadi pasar malam. Tamu-tamu yang biasanya makan dengan sopan kini sibuk melempar koin ke Abu Nawas sambil minta doa. Dengan wajah merah padam, Haji Karim menghentakkan kakinya. Duk! Suara sandal kayunya menggetarkan lantai. Cukup, teriaknya lantang. Ini restoran, bukan masjid. Bukan pasar. Dan bukan panggung sandiwara. Suasana seketika sunyi. Para tamu menoleh ke arah Haji Karim, lalu ke Abu Nawas. Mereka menunggu bagaimana si licik ini akan menjawab. Abu Nawas menatap Haji Karim dengan tenang, lalu mengangguk hormat. Benar katamu, wahai Haji Karim. Ini restoran. Maka aku datang ke sini untuk makan. Dan aku sudah makan dengan kenyang. Justru itu masalahnya, bentak Haji Karim. Kau makan tanpa bayar. Abu Nawas mengangkat alis. Siapa bilang tanpa bayar? Kau lihat koin-koin emas ini? Ia mengeluarkan segenggam koin dari sakunya, hasil saweran para tamu. Kalau kau mau, ambil saja. Bukankah itu lebih dari cukup untuk menutup harga makananku? Para tamu langsung bersorak. Iya, iya. Ambil saja, Haji Karim. Namun Haji Karim mendengus. Itu bukan uang darimu, Abu Nawas. Itu uang dari tamu-tamuku. Abu Nawas pura-pura kaget. Astaga, jadi menurutmu uang ini haram? Kalau begitu, biarlah aku simpan. Aku tidak mau membuat restoranku tercemar dengan uang haram. Gelak tawa pecah lagi. Seorang tamu bahkan hampir jatuh dari kursinya saking kerasnya tertawa. Haji Karim semakin frustrasi. Kau mempermainkanku, Abu Nawas. Apa kau kira aku akan diam saja? Abu Nawas dengan tenang meneguk air dari cangkirnya, lalu menjawab, aku tidak mempermainkanmu, Haji Karim. Justru aku sedang mengangkat derajat restoranmu. Lihatlah, malam ini restoranmu penuh sesak. Orang-orang rela berdiri hanya untuk menyaksikan kejadian ini. Besok, kabar tentang restoranmu akan tersebar ke seluruh Baghdad. Kau akan terkenal, dan itu semua berkat aku. Para tamu serentak bertepuk tangan, mendukung Abu Nawas. Haji Karim menatap ke sekeliling. Semua mata penuh semangat, semua wajah tersenyum lebar. Ia sadar, bila ia melawan Abu Nawas terus, ia justru akan kehilangan simpati para pelanggan. Dalam hati ia bergumam. Ya Allah, apa aku sedang menghadapi penyair atau iblis yang pandai memutar lidah? Sementara itu, Abu Nawas hanya tersenyum tipis. Ia tahu betul, semakin Haji Karim marah, semakin besar kesempatan dirinya untuk lolos dengan perut kenyang dan kantong penuh koin. Setelah suasana kembali riuh, Abu Nawas berdiri dengan gaya seorang hakim yang hendak menjatuhkan keputusan. Senyum liciknya tak pernah lepas dari wajahnya. Para tamu menunggu, apalagi si penyair cerdik ini akan katakan. Wahai Haji Karim, ucap Abu Nawas lantang, aku tahu kau marah besar. Tapi, bagaimana kalau kita buat kesepakatan yang adil? Haji Karim mengerutkan dahi. Kesepakatan apa lagi? Abu Nawas menepuk dadanya. Mari kita adili aku di hadapan semua tamu. Bila mereka setuju aku bersalah, aku akan menyapu restoranmu 3 hari berturut-turut tanpa bayaran. Tapi bila mereka memutuskan aku benar, maka kau harus membiarkanku makan gratis di sini seumur hidup. Suara decak Agu memenuhi ruangan. Para tamu langsung berbisik-bisik. Seumur hidup? Wah, itu nekat sekali. Haji Karim hampir jatuh pingsan mendengar tawaran itu. Seumur hidup?
Kau gila, Abu Nawas? Itu sama saja aku bangkrut. Abu Nawas terkekeh. Bukankah kau percaya dirimu benar? Kalau begitu, apa yang kau takutkan? Para tamu bersorak, iya, setuju. Setuju. Biarkan kami jadi juri. Haji Karim terjebak. Kalau ia menolak, ia akan tampak pengecut di hadapan pelanggan. Tapi kalau ia menerima, ada kemungkinan ia dipermalukan habis-habisan. Melihat Haji Karim ragu, Abu Nawas menambahkan bumbu. Lihatlah, wahai hadirin. Jika Haji Karim yakin dirinya di jalan yang benar, tentu ia tidak takut. Tapi kalau ia menolak, berarti ia sadar bahwa aku memang benar. Sorak-sorai semakin keras. Tamu-tamu mulai berteriak, terima tantangannya. Terima tantangannya. Haji Karim menghela napas panjang, keringat menetes di pelipisnya. Akhirnya, dengan suara bergetar, ia berkata, baiklah. Aku terima tantanganmu, Abu Nawas. Mari kita tanyakan pada para tamu, siapa yang salah dan siapa yang benar. Ruangan langsung meledak dengan tepuk tangan dan teriakan kegirangan. Abu Nawas menunduk hormat, seolah ia baru saja memenangkan separuh pertempuran. Dalam hatinya ia bergumam. Bagus, Haji Karim. Kau baru saja masuk ke dalam perangkapku sendiri. Mari kita lihat siapa yang bisa melawan lidahku yang lebih tajam dari pedang. Sementara itu, para tamu semakin antusias, merasa malam itu mereka bukan hanya makan malam, tapi juga menonton pertunjukan pengadilan komedi paling seru di Baghdad. Restoran mewah itu kini benar-benar tampak seperti ruang sidang dadakan. Meja panjang di tengah dipindahkan, kursi-kursi disusun melingkar, dan semua tamu duduk layaknya juri agung Baghdad. Suasana riuh penuh semangat, seolah mereka akan menyaksikan drama besar. Haji Karim berdiri di satu sisi, wajahnya tegang, sementara Abu Nawas berdiri di sisi lain dengan senyum lebar. Dengan percaya diri ia menepuk dadanya. Wahai hadirin sekalian, kalian adalah saksi sekaligus hakim. Mari kita adili dengan jujur, apakah aku bersalah karena makan tanpa membayar, atau apakah Haji Karim salah karena tidak menghargai doa dan hiburan yang kuberikan? Tamu-tamu bersorak riuh, sebagian berteriak mendukung Abu Nawas, sebagian mendukung Haji Karim, tapi jelas lebih banyak yang berpihak pada si penyair licik. Seorang saudagar yang gemuk maju dan duduk di kursi tengah, seolah ia ketua majelis hakim. Baik, sidang dibuka. Silakan Haji Karim, beri tuduhanmu. Dengan suara lantang, Haji Karim berkata, aku menuduh Abu Nawas memakan makanan mahal di restoranku tanpa membayar 1 koin pun. Itu pencurian, meskipun ia bersembunyi di balik kata-kata indah. Para tamu bergumam, sebagian mengangguk setuju. Lalu giliran Abu Nawas bicara. Ia mengangkat tangannya seolah sedang memberi khutbah. Saudara-saudara, aku memang makan, benar. Tapi aku tidak mencuri. Aku sudah membayar dengan cara lain, dengan doa, dengan hiburan, dengan membuat restoran ini penuh sesak malam ini. Apakah itu bukan pembayaran yang lebih berharga dari sekadar kain? Sorakan dan tepuk tangan langsung membahana. Haji Karim buru-buru menyahut, doa tidak bisa dimakan. Hiburan tidak bisa membayar gaji pelayan atau membeli daging kambing. Abu Nawas tersenyum tipis. Benarkah? Coba lihat wajah para tamu. Mereka tertawa, mereka bahagia, dan banyak dari mereka memesan makanan tambahan karena betah di sini. Bukankah itu keuntungan nyata bagimu? Kalau bukan karena aku, setengah dari tamu ini mungkin sudah pulang. Semua tamu bersorak, benar. Benar. Haji Karim menggertakkan gigi. Ia sadar posisinya makin terpojok. Abu Nawas menutup dengan kalimat pamungkas, maka wahai para juri, pikirkanlah, apa lebih mulia, seorang kaya yang hanya mengejar koin, atau seorang fakir yang membawa tawa, doa, dan pelanggan baru? Ruangan hening sesaat. Semua orang menatap ke arah ketua majelis hakim, sang saudagar gemuk, menunggu keputusannya. Dalam hati, Abu Nawas tersenyum. Sebentar lagi, kemenangan ada di tanganku. Restoran yang biasanya tenang kini mendadak sunyi senyap. Semua mata tertuju pada saudagar gemuk yang duduk di kursi tengah, berlaga seperti hakim agung Baghdad. Ia mengelus janggutnya yang tebal, pura-pura berpikir serius, padahal dari tadi ia menahan tawa. Baiklah, katanya lantang. Setelah mendengar argumen dari kedua belah pihak,
Haji Karim si pemilik restoran dan Abu Nawas si pemakan gratis, kini saatnya majelis juri memberikan putusan. Para tamu mencondongkan tubuh, menahan napas. Saudagar itu melanjutkan, menurut kalian, apakah Abu Nawas bersalah? Tidak, teriak mayoritas tamu serempak. Sorak-sorai menggema, beberapa bahkan bersiul riang. Apakah Haji Karim yang salah karena tidak menghargai doa dan hiburan? Tanya saudagar lagi. Benar, teriak orang-orang. Ada yang sampai berdiri sambil mengangkat gelasnya, seolah sedang bersulang untuk kemenangan Abu Nawas. Wajah Haji Karim pucat pasi. Ia hampir tak percaya seluruh tamu kompak melawan dirinya di restorannya sendiri. Saudagar gemuk mengangguk mantap. Kalau begitu, putusan majelis juri adalah Abu Nawas tidak bersalah. Bahkan ia layak mendapat gelar pelanggan kehormatan restoran ini. Braaak. Suara tepuk tangan, sorakan, dan tawa membahana. Orang-orang berdiri, bersorak memuji Abu Nawas. Hidup Abu Nawas. Hidup si penyair cerdik. Abu Nawas dengan anggun menunduk, seolah ia seorang pahlawan yang baru saja memenangkan pertempuran. Terima kasih, terima kasih. Keadilan akhirnya ditegakkan. Haji Karim menepuk dahinya dengan kedua tangan. Astaga, restoranku, aturan-aturanku, semuanya hancur di bawah lidah Abu Nawas. Namun Abu Nawas belum puas. Ia berkata dengan nada nakal, wahai Haji Karim, sesuai kesepakatan tadi, karena aku dinyatakan tidak bersalah, maka kau harus membiarkanku makan gratis di restoranmu, seumur hidup. Tamu-tamu langsung tertawa terbahak-bahak. Ada yang sampai menepuk meja, ada pula yang terbatuk karena tersedak anggur. Haji Karim hampir terjatuh mendengar itu. Seumur hidup? Ya Allah, aku benar-benar sudah masuk perangkapnya. Abu Nawas tersenyum licik, dalam hati berkata. Lihatlah, Haji Karim, ini bukan hanya kemenangan kecil. Ini kemenangan manis yang bisa membuatku kenyang selamanya. Setelah sorak-sorai mereda, Haji Karim duduk lemas di kursinya. Kepalanya pening, perutnya mulas, bukan karena makanan, tapi karena ulah Abu Nawas yang berhasil mempermalukannya di depan semua tamu. Seumur hidup makan gratis, gumamnya lirih. Kalau itu benar terjadi, tamatlah aku. Restoran ini bisa gulung tikar hanya karena satu orang kurus berlidah tajam. Para tamu masih bersenang-senang, ada yang memuji Abu Nawas, ada yang minta didoakan, bahkan ada yang ingin berfoto bersama. Kalau zaman dulu mungkin sekadar minta duduk di sebelahnya untuk ikut terkenal. Abu Nawas sendiri duduk dengan santai, meneguk anggur buah sambil tersenyum puas. Ia tampak seperti jenderal yang baru saja menaklukkan kota besar tanpa menghunus pedang. Namun, jauh di dalam hati, Haji Karim tidak mau kalah begitu saja. Ia mulai berpikir keras. Aku harus menemukan celah. Kalau aku biarkan, Abu Nawas benar-benar akan datang setiap hari dan makan habis-habisan. Aku bisa bangkrut. Tidak, aku harus balas. Malam itu, setelah tamu-tamu bubar dan Abu Nawas pulang dengan perut buncit dan kantong berisi koin saweran, Haji Karim memanggil pelayan kepercayaannya. Dengar baik-baik, katanya lirih sambil melirik kanan-kiri. Mulai besok, kita buat aturan baru. Jika Abu Nawas datang dan meminta makan gratis, kita kasih. Tapi, hanya makanan paling sederhana, roti keras dan air putih. Tidak ada daging panggang, tidak ada sup, tidak ada kue madu. Pelayan itu terbelalak. Tapi Tuan, kalau begitu para tamu lain bisa marah. Mereka akan bilang Tuan tidak menepati janji. Haji Karim menyeringai. Tidak, tidak. Aku akan bilang pada tamu bahwa Abu Nawas memang boleh makan gratis seumur hidup, tapi dia sendiri tidak pernah menentukan menu apa. Jadi aku bebas memberi makanan apapun. Biar dia belajar bahwa lidahnya tidak bisa selalu menang melawan otakku. Pelayan itu mengangguk, meski dalam hati ia ragu apakah Abu Nawas benar-benar bisa dikalahkan. Sementara itu, di tempat lain, Abu Nawas pulang sambil bersenandung riang. Ia sudah membayangkan besok pagi akan kembali ke restoran, makan enak, lalu pulang dengan perut kenyang. Dalam hatinya ia berkata, Haji Karim pasti sudah pasrah. Dia tidak akan berani melawan lagi. Besok aku tinggal duduk manis, dan makanan mewah akan datang kepadaku. Abu Nawas tidak tahu, Haji Karim sedang menyiapkan perang babak baru, perang antara perut dan otak, yang mungkin hasilnya jauh lebih kocak dari malam ini. Pagi itu,
Abu Nawas berjalan ke restoran Haji Karim dengan langkah mantap. Perutnya sudah berteriak minta diisi, dan pikirannya dipenuhi bayangan daging panggang, nasi berbumbu rempah, serta kue madu yang lembut. Ah, enaknya jadi aku, gumam Abu Nawas sambil merapikan sorban. Tinggal datang, duduk, lalu makanan datang sendiri. Tidak perlu mikir kerja keras. Begitu ia masuk, para tamu yang sudah duduk menyambut dengan tepuk tangan. Abu Nawas, pahlawan kita. Orang yang berhasil menaklukkan restoran hanya dengan kata-kata. Abu Nawas tersenyum lebar dan duduk di meja yang sama seperti kemarin. Haji Karim, bawa makanan terbaikmu. Aku siap melanjutkan janji makan gratis seumur hidup. Haji Karim muncul dari dapur dengan senyum manis, senyum yang mencurigakan. Tentu saja, Abu Nawas. Janjiku tetap berlaku. Silakan duduk tenang. Makanan spesial untukmu segera datang. Beberapa saat kemudian, pelayan datang sambil membawa nampan besar. Semua mata tamu melirik, penasaran makanan mewah apa lagi yang akan tersaji. Namun begitu tutup nampan dibuka, semua orang terdiam. Di atas piring hanya ada sepotong roti keras yang bahkan bisa dijadikan batu bata dan segelas air putih bening. Abu Nawas melongo. Apa ini? Mana daging kambing panggang? Mana sup rempah? Mana kue madu yang harum itu? Haji Karim mendekat dengan wajah polos. Abu Nawas, bukankah aku sudah berjanji? Kau boleh makan gratis seumur hidup di restoran ini. Tapi aku tidak pernah bilang menu apa yang akan kuberikan. Hari ini menunya roti keras dan air putih. Nikmatilah. Para tamu langsung tertawa terbahak-bahak. Ada yang sampai terbatuk karena menahan geli. Abu Nawas mengelus jenggotnya, matanya menyipit. Jadi begitu caramu bermain, Haji Karim? Kau pikir aku akan menyerah hanya karena ini? Haji Karim tersenyum licik. Kalau kau tidak suka, silakan pergi. Tapi ingat, aku sudah menepati janji, makan gratis. Tidak ada yang bisa menyalahkanku. Abu Nawas terdiam sejenak, lalu menatap roti keras itu sambil mengetuknya di meja. Tok, tok, tok. Suaranya seperti batu dipukul kayu. Tamu-tamu makin terpingkal. Baiklah, kata Abu Nawas akhirnya. Kalau begitu, aku harus menemukan cara agar roti keras ini bisa membuatku tetap jadi pemenang. Matanya menyala-nyala, senyumnya kembali muncul. Semua orang tahu, Abu Nawas sedang menyiapkan akal baru. Abu Nawas menatap roti keras di depannya. Semua tamu menunggu, penasaran apa yang akan ia lakukan. Haji Karim duduk di kursi empuk dengan senyum puas, merasa rencananya berhasil. Abu Nawas, katanya dengan nada mengejek, kau boleh makan seumur hidup di sini, tapi jangan berharap makanan mewah. Yang gratis hanya ini, roti dan air. Kalau kau ingin kambing panggang atau kue madu, silakan bayar. Tamu-tamu mulai bergumam, sebagian mengira permainan Abu Nawas sudah berakhir. Namun, Abu Nawas berdiri, mengangkat roti keras itu tinggi-tinggi, lalu berkata lantang. Saudara-saudara, hari ini Haji Karim mencoba mempermainkan aku. Tapi aku tidak akan kalah. Kalian semua tahu, yang penting dalam makan bukanlah perut, melainkan kebersamaan. Orang-orang saling pandang, bingung. Abu Nawas melanjutkan. Aku makan roti keras ini agar kalian semua bisa makan hidangan lezat. Aku rela menjadi orang sederhana, agar kalian bisa merasakan nikmatnya pesta. Bukankah itu jauh lebih mulia? Warga yang mendengar langsung bersorak. Hidup Abu Nawas, sang dermawan, sang bijaksana. Abu Nawas lalu duduk, menggigit roti keras itu dengan susah payah sampai giginya hampir patah. Tapi ekspresinya tetap tenang, seperti pahlawan yang sedang berkorban demi rakyat. Melihat itu, hati para tamu tergerak. Mereka ramai-ramai memanggil pelayan. Tolong bawakan kambing panggang untuk meja Abu Nawas, aku yang bayar. Aku traktir sup rempah untuknya. Aku belikan kue madu, biar manis hidupnya. Tak butuh waktu lama, meja Abu Nawas penuh lagi dengan makanan mewah. Bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Haji Karim terperangah, wajahnya merah padam. Tidak. Ini bukan yang kumaksud. Kalian semua harus bayar sendiri-sendiri, jangan traktir dia. Namun para tamu hanya tertawa. Kami rela.
karena Abu Nawas telah mengajarkan arti pengorbanan. Kau memang licik, Haji Karim, tapi Abu Nawas lebih cerdik darimu. Abu Nawas mengangkat gelas anggur buah, tersenyum lebar. Terima kasih, sahabat-sahabatku. Hari ini terbukti bahwa akal sehat dan hati yang ikhlas akan selalu menang melawan tipu daya. Semua orang bersorak. Abu Nawas pun makan dengan lahap, sementara Haji Karim hanya bisa memegangi kepalanya, menyesali janji yang ia buat. Sejak hari itu, nama Abu Nawas semakin harum. Ia dikenal bukan hanya sebagai orang paling lucu, tapi juga paling cerdik di Baghdad. Dan restoran Haji Karim, ya, tetap ramai, tapi setiap kali Abu Nawas datang, para tamu selalu berebut membayari makanannya. Akhirnya Haji Karim hanya bisa mengeluh. Celaka, aku justru rugi lebih banyak sejak janji itu. Abu Nawas benar-benar tak bisa dikalahkan. Sementara Abu Nawas tertawa terbahak, menikmati kemenangan terakhirnya.